Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang insya Allah akan mempresentasikan game kami yaitu Street Fighter. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yang diketuai oleh Tri Wahyuni. Saya Febriani Deningsi dengan NIM 23050501. Dengan saya Muhammad Syafiqi dengan NIM 23050554. Oke, langsung aja ke codingan pertama yang akan dijelaskan oleh Febriani Deningsi. Di sini saya akan menjelaskan kode pertama, yaitu ada import game. Fungsi ini untuk modul utama dalam sebuah game. Selanjutnya ada mixer. Import mixer ini untuk mengimport suara, efek suara. Selanjutnya ada import fighter, di mana ini untuk mendefinisikan kelas dalam player atau tabung. Selanjutnya ada mixer init. Mixer init ini untuk digunakan untuk menginisialisasi semua modul yang diperlukan oleh game untuk menjalankan game seperti grafis dan input. Selanjutnya ada game init di sini untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi codingan yang pertama, import game ini untuk modul utama dalam sebuah game. Dan di sini gamenya yaitu fighter atau pertarungan. Dan mixer ini untuk mengimport efek suara. Selanjutnya ada fighter. Fighter di sini untuk mendefinisikan kelas petarung. Selanjutnya ada mixer init. Mixer init ini digunakan untuk menginisialisasi modul audio atau untuk memutar efek musik dan efek suara. Selanjutnya ada game init. Nah, game init ini digunakan untuk menginisialisasi semua modul yang diperlukan oleh game dalam menjalankan gamenya secara grafis dan input. Nah, selanjutnya di sini ada create game window ini. Di sini ada screen wide dan screen height-nya. Ini untuk membuat game window-nya atau ukuran layarnya. Jadi ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan jendela game. Nah, selanjutnya ada screen wide di sini, yang di sini adalah untuk menentukan ukuran jendela game dan dalam pixel. Di sini ada fungsi game display set mode. Nah, itu tuh untuk membuat jendela game dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, ukuran yang ditentukannya itu berapa? Sini kan dalam kurung screen wide, screen height. Berarti ukuran layarnya itu 1280 dikali 600 pixel. Selanjutnya ada play game display set caption. Nah, ini untuk memberi judul ya teman-teman, untuk memberi judul dalam jendela game, yaitu diberi judul Street Fighter. Kalian mau membuat yang lain itu kalian bisa ubah atau edit di function ini. Selanjutnya ada pengaturan frame rate. Di sini ada pengaturan frame rate, di mana game time clock ini digunakan untuk mengatur frame rate atau kecepatan game per detik dalam game. Jadi dia untuk menentukan kecepatan game. Selanjutnya ada FPS atau frames per second digunakan untuk menentukan jumlah frame yang ditampilkan per detik. Dalam hal ini, frame rate ini diatur ke 120. Jadi diatur ke 120. Selanjutnya ada pendefinisian
color atau mendefinisikan warna. Warna yang kita gunakan ini antara lain ada red dengan RGBA-nya 255,00. Selanjutnya ada yellow, kuning dengan RGBA-nya 255,255,0 serta putih atau white 255, 255, 255. Nah, di sini sudah mendefinisikan warna yang sudah ditentukan. Nah, definisi warna ini masing-masing adalah tuple yang berisi nilai warna merah, kuning, dan putih. Selanjutnya ada mendefinisikan game dengan function intro count, last count update. Nah, ini dua fungsi ini untuk intro count sendiri untuk menghitung waktu mundur ya, teman-teman, untuk menghitung waktu mundur sebelum pertandingan dimulai dari 3 detik maksudnya ini. Selanjutnya ada last count update-nya ini dia sama dengan pgame time get fix. Ini maksudnya untuk menyimpan waktu terakhir pembaruan hitungan mundur atau dalam milidetik. Selanjutnya ada skor. Nah, skor ini untuk nilai ya, untuk menyimpan daftar untuk menyimpan nilai kedua pemain atau player 1 dan player 2. Selanjutnya ada round over. Round over ini digunakan untuk mengecek apakah ronde telah selesai. Selanjutnya ada round over cooldown 2000. Nah, ini itu maksudnya digunakan waktu yang digunakan setelah ronde selesai atau selesai sebelum pertandingan dimulai kembali. Jadi kalau waktunya udah selesai, pertandingan dimulai kembali, dia pakainya round over cooldown. Selanjutnya ada pendefinisian pemain atau petarung dengan menggunakan hero underscore size, dan ini untuk mendefinisikan atau data-data karakter. Selanjutnya ada hero size, hero scale, dan hero offset ini digunakan untuk karakter pahlawan hero seperti ukuran sprite, skala gambar, dan offset posisi sprite atau jarak dari pusat gambar. Selanjutnya ada wizard underscore size, scale, dan offset ini data untuk menyimpan karakter penyihir dengan format yang sama. Jadi ada dua karakter, Zero dan penyihir, dan disimpan di dalam variabel ini. Selanjutnya ada PG Mixer. Nah, di sini fungsi selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuat musik, ya, untuk memuat musik dan efek suara. Kita menggunakan function PG Mixer musik, lalu kalian bisa masukkan asetnya. Nah, selanjutnya ada background image. Nah, background image ini untuk gambar latar belakangnya, gambar latar belakang di jendela game. Itu kita gunakan background atau gambar yang sudah disesuaikan atau yang kalian inginkan, kalian bisa di sini. Nah, gambar latar belakang ini dimuat dengan paging image load dari file yang disediakan, kemudian menggunakan konsep Canva, teman-teman, untuk mengoptimalkan gambar dengan transparansi atau apa. Selanjutnya ada Loud Victory. Nah, ini untuk sama ya teman-teman ya, dia untuk gambar juga. Nah, di sini ada mendefinisikan nomor itu menggunakan hero. Nah, di sini untuk memuat sih? Aku
Kayak taman, betul. Semangat Kak Febri. Aku udah ngerti lagi. Bismillah. Besok presentasi. Ayo. Tadi sampai mana ya? Udah izin di luar aja, aku malu gitu. Banget kok berdua dan Ini mana sih, Yon? Tadi kan udah gambar. Aku tadi mau ngejelasin yang Victoria nggak ada. Delta Victoria itu di bawah. habis aduh Victoria ini untuk menampilkan gambar tampilan kemenangan. Kalau kalau game yang menang itu kalian menampilkan gambar kemenangan itu dengan victory image. Kalau gambar spesifik. Oh, ini banget. Ini yang stepsnya nggak ada loh. Tuh kan kebalik semua. Tidurnya ini kenapa bisa kebalik kayak gitu? Nah, di sini tadi ada victory image. Nah, untuk memuat gambar kemenangan. Jadi kalau kalian dalam bermain fighter di sini, permainan ini nanti akan membuat gambarnya ini. Kalian tentukan dan convert atau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada hero animation ini tujuannya adalah untuk daftar ya. Jadi fungsi untuk menunjukkan daftar jumlah langkah animasi untuk setiap aksi karakter. Misal ada 8 langkah untuk animasi berjalan, 6 langkah untuk animasi menyerang, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada font. Font ini untuk font ini digunakan untuk menghitung mundur atau besar font. Misal sini kan fontnya 80 ya, berarti tidak untuk menghitung berapa. Dan ini lebih kok besar. Jadi untuk tampilan fontnya. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi untuk menampilkan ya. Tadi baru nggak putus-putus. Putus. Kalau 1, 2, 3. Baik. Di sini ada fungsi untuk menampilkan teks ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan div docs. Jadi kita tampilin teksnya seperti apa, terus fontnya, text color, dan fungsi draw text ini digunakan untuk menggambar teks di layar. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan latar belakang. Sini ya, menampilkan latar belakang.
dia menggunakan Drive BG jadi untuk mengubah ukuran gambar latar belakang agar sesuai dengan ukuran layar game dan menggambarnya di layar ada posisi 0,0. Selanjutnya ada drawing fighter bars, di mana ini untuk menggambarkan kesehatan, bar kesehatan pemain di layar. Jadi health di sini, health rasio sama dengan health per 100 itu maksudnya adalah nilai kesehatan karakter yang diubah menjadi rasio terhadap 100 untuk menyesuaikan panjang bar. Nah, di sini ada play game draw. Fungsinya itu digunakan untuk menggambar 3 persegi panjang. Jadi ada warna putih, merah, dan kuning. Jadi kalau putih ini sebagai bingkai, merah ini sebagai latar belakang bar kesehatannya, dan untuk kuning ini bagian yang mengisi bar kesehatan sesuai dengan rasio kesehatan yang tersisa. Jadi semacam nyawanya, nyawa dari fighternya. Selanjutnya ada pembuatan dua instansi fighter. Nah, di sini ada fighter satu, jadi pemain satu. Ada 2 objek ya teman-teman, 2 objek karakter dibuat dari kelas fighter, satu untuk fighter underscore satu, pemain satu, dan satu lagi untuk pemain dua, pemain satunya di sini hero, pemain duanya adalah penyihir. Dan selanjutnya ada permainan. Nah, loop permainan ini untuk mengulang run. Di sini run sama dengan true. Berarti run ini adalah variabel yang mengontrol jalannya loop permainan. Selama run bernilai true, permainan akan terus berlanjut. Dan di sini ada clock tick. Clock tick ini FPS digunakan untuk mengatur kecepatan permainan dengan memastikan game berjalan pada frame rate yang ditentukan. Selanjutnya ada fungsi draw BG. Aku punya izin. Ada apa? Enggak, Low. Ya udah terus deh. Terus sampai draw BG. Baik, di sini ada draw BG. Draw BG di sini untuk menggambar latar belakang di layar. Dan draw health bar ini menggambarkan bar kesehatan kedua pemain. Selanjutnya ada draw text, digunakan untuk menampilkan skor kedua pemain dengan menggunakan skor yang sudah ditentukan. Jadi ini ada kolomnya. Nah, skor, font, red, ada warnanya. Warnanya merah, jadi untuk menentukan kesehatannya nanti ada warna merah. Selanjutnya ada HP juga kayaknya harus dicas dah. ya. Ini aku jadi mana ya? Nah kan nih kameranya. Ada.
Ya, lanjut. Silakan Anda keluar dulu. Saya biar tidak tersedak. Nah, dikit lagi. Ya, dikit. Ya udah 107. Lagi dulu. Ya Allah. Biar sampai kamu. Coba boleh ditutup. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi if intro count digunakan untuk hitungan mundur jika waktu sudah habis. Nah, kedua karakter mulai bergerak dan bertarung. Jika hitungan mundur belum selesai, timer dihitung dan ditampilkan di layar. Nah, setiap detik atau 1000 milidetik, intro count berkurang 1 dan pembaruan dilakukan menggunakan PGame time get fix. Jadi dia menggunakan yang ini ya teman-teman. PGame time get fix. Nah, selanjutnya ada untuk memperbarui dan menggambar karakter. Dia di sini kalau kalian ingin memperbarui karakter, kalian bisa menggunakan function update, fighter 1 update, fighter 2 update. Nah, selanjutnya ada function untuk memeriksa kekalahan pemain. Digunakan fungsi round over. Jadi ini salah satu function di mana untuk memeriksa kekalahan pemain. Nah, selanjutnya ada uh, menangani event 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 untuk game. Mana ini event? Oh, event. Jadi baik teman-teman, jadi fungsinya untuk memeriksa kekalahan pemain itu, jadi program ini akan memeriksa apakah ada pemain yang kalah. Jika fighter 1 kalah, maka skor pemain 2 akan bertambah 1 dan ronde selesai. Jika fighter kedua kalah, maka skor pemain 1 bertambah 1 dan ronde selesai. Setelah ronde selesai atau round over sama dengan false, gambar kemenangan atau victory image yang sebelumnya sudah saya jelaskan akan ditampilkan. Setelah cooldown atau round over cooldown, pemain dimulai lagi dengan mengatur ulang karakter dan hitungan mundur. Selanjutnya di sini ada function event. Nah, event ini adalah bagian ini menangani event dalam permainan. Misalnya, jika pemain menutup jendela permainan dengan mengklik tombol keluar. Jadi dia menangani kejadian atau menutup game. Nah, selanjutnya ada untuk memperbarui tampilan update, ya, update display digunakan untuk memperbarui tampilan setelah setiap iterasi permainan. Ini memastikan sebuah perubahan game, perubahannya bisa gambar,
teks, status itu diterapkan di layar atau jendela game. Selanjutnya ada exit play game, ada play game quit. Nah, di sini ada satu function yang dipanggil untuk menutup semua mode play game dan mengakhiri permainan dengan benar. Jadi kita menggunakan function play game quit. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya untuk function atau file main ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Yuni, Wahyuni. Dipersilakan. Nanti kan dipatok kan? Iya. Nggak mau aku lihat. Di sini yang pertama ada import playing game. Yang kedua lalu ada kelas Pixar. Dev underscore ini underscore self player XY flip data sprite underscore sheet animation step and sound. Nah, ini adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek si Pixar. Di sini menerima beberapa parameter yang digunakan untuk mengatur atribut awal Pixar. Seperti posisi exit, ukuran dan skala gambar atau data, apakah gambar perlu dibalik atau flip, dan data terkait animasi dan suara. Yang pertama ada self player. Nah, ini menyimpan informasi apakah Pixar ini milik pemain atau bukan. Digunakan untuk membedakan antara pemain dan lawan. Yang kedua, self-side data 0. Self-side menyimpan ukuran karakter dari data. Self-image scale data. Skala gambar yang digunakan untuk mengganti ukuran gambar stripe agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Takut kalau kamu itu nggak hebat. Lalu siapa deh? Bes. Hah? Bes. Berarti ini HP jalan. Iya. Aku mau itu aja deh. Jadi harusnya ini tinggal Dan ini biasa. Itu dua dulu aku yang 3 kali. Yang 5 kali ada 2, yang 2 kali ada 2, yang 1 kali. Ayo bersambung 3 jadi. baju itu nggak baju biru kan? Abdul. Ini sama gimana ya? Offset. Nah, cell offset sama dengan data 2 yaitu menyimpan posisi offset dari gambar digunakan untuk mengatur posisi gambar agar dengan tata dalam game.
Selanjutnya ada self animation list. Self animation list self variabel yang menunjukkan self Belum lagi aja deh. Baik, di sini ada PXPY. Yang pertama ada informative, class factor. Di dalam class factor ada dev init, cell, player, exit, flip, data, spreadsheet, animation step, and so on. Nah, ini adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek vector. Lalu di dalamnya ada self player. Self player untuk menyimpan informasi apakah vector ini milik pemain atau bukan. Yang ketiga ada self site untuk menyimpan ukuran karakter dari data. Selanjutnya ada self image scale. Skala yang digunakan untuk mengganti ukuran gambar sprite agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kelima ada self flip. Self flip ini variabel yang menunjukkan apakah misalnya saya flip options. Nah, lalu di sini ada faktor variable. Yang pertama ada import pygame. Selanjutnya ada cloud factor, di dalamnya ada dev, init, self, player, xy, flip, data, spreadsheet, animation step, and sounds. Yang pertama ada self player. Self player menyimpan informasi apakah factor ini milik pemain atau bukan. Yang kedua ada self site untuk menyimpan karakter dari data. Selanjutnya ada self image scale. Nah, skala gambar yang digunakan untuk mengganti ukuran gambar sprite agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya ada self offset. Self offset ini untuk menyimpan posisi offset dari gambar digunakan untuk mengatur posisi gambar agar sesuai dengan karakter dalam game. Selanjutnya ada self flip. Self flip variabel yang menunjukkan apakah gambar karakter di balik flip atau tidak. Ini digunakan untuk menggambar karakter dalam orientasi yang benar saat bergerak ke arah yang berbeda. Selanjutnya, self animation list. Self animation list untuk menyimpan daftar animasi untuk setiap aksi yang dilakukan oleh si fighter. Misalnya berjalan, menyerang. Ini diambil dari fungsi load image. Load image ini. Baik. Ada self action. Nah, self action ini untuk menyimpan jenis aksi yang sedang dilakukan oleh vector. Misalnya 0 untuk idle, 1 untuk lari, 2 untuk melompat, dan 3 untuk menyerang. Lalu ada self frame index. Dia digunakan untuk menyimpan jenis indeks frame saat ini dari animasi yang sudah ditampilkan. Ini digunakan untuk mengganti gambar dalam animasi. Selanjutnya ada self image. Ini digunakan untuk menyimpan gambar sprite yang sedang digunakan berdasarkan aksi dan frame index. Oke. Selanjutnya ada self-update sign. Self-update sign digunakan untuk menyimpan ketika animasi terakhir kali diperbarui. Nah, selanjutnya ada self-break. Self-break ini membuat objek pygame break yang digunakan untuk mendefinisikan posisi dan ukuran collider atau area untuk deteksi tabrakan. Lalu ada self
scale Y. Nah, ini untuk menyimpan kecepatan vertikal karakter. Digunakan untuk menghitung gerakan, lompatan, dan gravitasi. Lalu ada safe running. Safe running digunakan untuk menyimpan status apakah karakter sedang berlari. Dapat digunakan untuk memicu animasi berlari. Lalu ada safe jump. Nah, safe jump menyimpan status apakah karakter sedang melompat. Lalu ada safe checking menyimpan status apakah karakter sedang menyerang. Lalu ada safe attack type. Safe attack type menyimpan jenis serangan yang dahuluan, misalnya serangan ringan atau berat. Lalu ada safe attack cooldown, menyimpan waktu cooldown untuk serangan. Digunakan untuk mencegah karakter menyerang secara berlebihan dalam waktu singkat. Lalu ada self attack sound. Self attack sound ini digunakan untuk menyimpan suara yang akan diputar saat karakter melakukan serangan. Lalu ada self hit. Self hit ini digunakan untuk menyimpan status apakah karakter sedang terkena serangan. Lalu ada self head. Self head menyimpan jumlah kesehatan si karakter pemain. Nilai ini akan berkurang jika karakter kena serangan lawan. Lalu ada terakhir ada save alive. Save alive ini digunakan untuk menyimpan status apa karakter masih hidup. Jika kesehatan mencapai 0, maka status ini akan berubah menjadi false dan karakter akan mati. Lalu di sini ada penjelasan mengenai fungsi load image. Fungsi load image. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil gambar-gambar dari spreadsheet dan yang jadi gambar besar yang Action shape adalah gambar besar yang berisi semua frame animasi. Lalu ada fungsi animation shape adalah daftar yang berisi jumlah frame untuk setiap animasi. Misalnya animasi idle, lari, serangan, dan lain-lain. Nah, fungsi ini memang mengambil potongan dari gambar sprite sheet berdasarkan ukuran yang ditentukan, mengubah ukuran gambar sesuai dengan skala yang ditentukan oleh self-image scale. Lalu di sini ada speed and gravity. Speed dan gravity adalah variabel yang mengatur kecepatan gerakan karakter dan gravitasi untuk lompatan. Dx dan dy menyimpan perubahan posisi karakter pada sumbu x dan y. Lalu ada set running. Set running diatur menjadi false di awal, menandakan karakter tidak berlari kecuali dibutuhkan lain. Lalu ada save attack type. Ini diatur menjadi 0 di awal, menandakan tidak ada jenis serangan yang dipilih. Jangan ketawa. Ini dibilang itu udah dengar. Sini memeriksa tombol-tombol yang ditekan menggunakan paging, pagate, preset,
dan menggerakkan karakter jika kondisi berikut terpenuhi. Itu bagus. Di sini ada karakter tidak sedang menyerang atau self attacking false. Self attacking false. Lalu ada karakter masih hidup, save alive, atau true, dan run over, putaran tidak selesai. Nah, fungsi ini memastikan bahwa karakter hanya bisa bergerak ketika tidak sedang hanya dalam kondisi menyerang, masih hidup dan permainan belum selesai. Nah, berikut penjelasan singkat mengenai kode yang diberikan. Zoom kunci tadi masih risum. Tahu hasilnya. Nah, save attack saat diatur menjadi 0 di awal menandakan tidak ada jenis serangan yang dipilih. Nah, fungsi-fungsi ini memeriksa tombol-tombol yang ditekan menggunakan pgame, pget, pulsar, dan menggerakkan karakter jika kondisi berikut terpenuhi. Nah, karakter tidak sedang menyerang atau self attacking false. Karakter masih hidup, self alive, dengan true, and run over, putaran tidak selesai atau false. Nah, fungsi ini memastikan bahwa karakter hanya bisa bergerak jika tidak sedang dalam kondisi menyerang, masih hidup, dan permainan belum selesai. Berikut penjelasan singkat mengenai player 1. If set player, if set player 1 mengecek apakah karakter ini milik pemain 1. Jika iya, maka kontrol pergerakan dan aksi akan diterapkan pada karakter pemain 1. Nah, ini sebenarnya adalah if play game k underscore a. Nah, ini mengecek apakah tombol A ditekan. Jika ditekan, maka karakter bergerak lagi dengan mengurangi nilai dx yang ini, sorry, if pp game aktifkan status ini set running atau ada lagi Kak. Lalu ada IP, game, k underscore y, and self jam false. Nah, ini mengecek apakah tombol W ditekan dan karakter belum sedang melompat karena set jam. Paksa. Jika kondisi terpenuhi, maka karakter akan melompat dengan memberikan kecepatan vertikal negatif. Save file, sorry, min 30. Nah, lalu if pgame k underscore r or pgame k underscore t. Mengecek apakah tombol R atau T ditekan. Jika salah satu dari tombol ini ditekan, karakter atau si fighter ini akan menyerang. Memanggil metode attack untuk
If K PY game K underscore R or K PY game K underscore T. Nah, ini mengecek apakah tombol R atau T ditekan. Jika salah satu dari tombol ini ditekan, karakter akan menyerang. Nah, atau si self attack target. If K PY game K R, jika tombol R ditekan, maka serangan yang dilakukan adalah serangan tipe 1. Ini mengatur self attack type untuk satu menandakan bahwa tipe serangan yang dipilih adalah tipe 1. Nah, kalau if KP game K underscore T, jika tombol T ditekan, maka serangan yang dilakukan adalah serangan tipe 2. Ini dilakukan mengatur set of text type 2 untuk menandakan bahwa tipe serangan yang dipilih adalah tipe 2. Oke. Itu jam atau pergerakan. Oke, pemain 1 dapat bergerak ke kiri dengan menekan tombol A atau ke kanan tombol D. Nah, lalu serangan, pemain 1 dapat menyerang dengan menekan tombol R atau T untuk memilih tipe serangan 1 atau 2. Nah, fungsi ini untuk mengatur kontrol dasar pergerakan dan serangan bagi karakter 1. Lalu ada beberapa dibacain dulu step kedua ini. Lalu ada if self player 2, if KB game kan score live ini mengecek apakah tombol kiri atau tombol kanan kiri atau left pada keyboard ditekan. Jika ditekan karakter bergerak di kiri mengurangi nilai DX dan mengaktifkan status running atau slow. If KB game K underscore right, ini mengecek apakah tombol kanan atau tombol kanan atau right pada keyboard ditekan. Jika ditekan, karakter bergerak ke kanan dengan menambahi nilai DX dan mengaktifkan status save running to. Lalu ada if game pada bisa jam sama dengan false. Nah, ini mengecek apakah tombol atas atau tombol kanan atas atau apa pada keyboard ditekan dan karakter belum sedang melompat karena save jump atau false. Jika kondisi ini terpenuhi, maka karakter akan melompat dengan memberikan kecepatan vertikal negatif min 30. Dan diatur menjadi true menandakan karakter sedang melompat. Nah, itu ada selanjutnya ada if k pdg muka underscore m or k pdg muka underscore n. Nah, ini mengecek apakah tombol M atau N ditekan. Jika salah satu tombol ini ditekan, karakter akan melawan serangan self attack atau target.
Save attack atau target memanggil metode attack untuk memanggil metode attack untuk menyerang target, misalnya musuh atau objek lain dalam permainan. If play game underscore M, jika tombol M ditekan, maka serangan yang dilakukan adalah serangan tipe 1. Untuk menandakan bahwa tipe serangan yang dipilih adalah tipe 1. Tentunya ada if play game underscore M. Jika tombol M ditekan, maka serangan yang dilakukan adalah serangan tipe 2. Ini mengatur save attack type 2 untuk menandakan bahwa tipe serangan yang dipilih adalah tipe 2. Selanjutnya ada save spell Y plus sama dengan gravity. Ini menambahkan nilai gravitasi ke save spell Y underscore Y plus digunakan untuk menghitung gerakan vertikal si karakter, di mana karakter akan jatuh jika tidak sedang melompat. Ya, ada di file underscore Y, ini digunakan untuk menghitung gerakan vertikal karakter Ini masuk Oke, Sevel Astoria plus sama dengan gravity ini menambahkan nilai gravitasi ke Sevel underscore Y, digunakan untuk menghitung gerakan vertikal karakter, di mana karakter akan jatuh jika tidak sedang melompat. Nah, lalu ada di plus sama dengan Sevel underscore Y. Nah, ini digunakan untuk menghitung gerakan vertikal karakter yang akan mengubah posisi vertikal karakter. Ini mencerminkan efek gravitasi atau lompatan karakter. Udah, aku sampai sini dulu. Aku bisa. Ya udah. Gampang. Itu mau dimatiin dan belum. Dia dari HP. Aku dari sini. Silakan ketua. Ketua dulu. Itu mau ketua. Abang. Jadi mau jalan ya? Ayo pinjam HP dong. Pinjam HP. Oke. Buat baca. Ini ngirimnya ke siapa lagi? Ke Yuni. Kirim ke Yuni. Itu benar nggak pakai HP aja. Ini gimana pindah data? Iya. Ini Hah? 11. Ulang tahun. Oke, di sini kita lanjut ya. Di sini ada if save right left plus dx ya, itu untuk menjaga pemain agar tidak keluar dari layar gitu. Nah, ini mendefinisikan bahwa di belakang keluar dari layar di dx screen with save right left. Bahwa dari itu tidak akan keluar dari layar gitu, atas atau bawah pun. Selanjutnya eh,
Nah, di sini ada as a player face counter. Nah, ini apa sih? Ah, gue lupa lagi. Kan mana sih? Hmm, player, insert player. Oke, selanjutnya di sini ada insert player face counter. Nah, ini tuh menjaga pemain agar tetap menghadap musuh gitu. Jadi nggak negeri gitu. Terus bawah ngebaleng dia tetap aja gitu tuh mandangin aja. Nah, ini begini nih. Nah, selanjutnya ada cooldown serangannya. Cooldown serangannya itu tentang itu untuk mengatur waktu tunggu cooldown serangan. Pemain itu tidak bisa menyerang terus-menerus gitu. Jadi harus kita pencet tombol yang tadi itu. Misalkan pada satu kan R sama huruf T. Kalau misalnya kita nggak klik si keyboardnya yang untuk R sama T, dia nggak bakal serang terus-menerus gitu. Ada cooldownnya gitu di situ. Jadi jika si set attack-nya cooldown lebih besar dari itu, maka cooldownnya dikurangi 1%. Hal ini itu untuk membatasi cepat pemain dapat melakukan kembali sekali. Ada cooldown lah maksudnya gitu lah, ada jeda si pemain satu atau pemain dua ini untuk melakukan skillnya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada memperbarui posisi pemain tersebut. Update posisi rect X plus sama dengan DX. Dan save rect Y plus sama dengan D. Ini sama kayak pelajaran numerik gitu mungkin. Nah, ini tujuannya itu untuk memperbarui posisi pemain di layar. Itu sesuai. Nah, sesuai itu sesuai dengan gimana sih? Itu sesuai dengan perubahan posisi DX dan DY gitu. Nah, cara kerjanya yaitu si nol ini posisi horizontal. Posisi horizontal kan X. Nah, dari vertikal itu kan Y. Nah, karakter itu diperbarui dengan menambah X dan DY gitu. Nah, pokoknya ngerti nggak ngerti, gue ngerti. Selanjutnya ada handle animation update. Nah, ini mengelola pembaruan animasi fighternya. Nah, pokoknya ini kayak lebih menentukan aksi yang sedang dilakukan oleh pemain, misalnya begitu. Seperti menyerang, melompat, berlari, dan lain-lain. Berlari, dan lain-lain. Ya, akan mempengaruhi animasi yang ditampilkan. Selanjutnya, di sini cara kerjanya itu berdasarkan kondisi saat itu, misalkan kesehatan apakah sedang diserang, dari serangan. Jadi, kalau misalkan diserang, si kesehatan ini akan menurun begitu ya. Selanjutnya ada di sini mengelola pembaruan gambar, update image. Nah, di sini ada set image-nya, yaitu untuk memperbarui gambar karakternya. Ini set image nih. Ini memperbarui gambar karakternya untuk mengatasi. Cara kerjanya yaitu save animation di sini, save animation di sini. Ini ya, yaitu untuk apa namanya daftar animasi untuk berbagai aksi seperti berlari, dan lain-lain. Nah, oh enggak, kalau set action itu action yang dilakukan gitu. Misalkan menyerang atau melompat. Oke. Nah, selanjutnya mengelola pembaruan animasi ketika finish. Seperti ini. Selanjutnya ada memeriksa penyelesaian animasi. Nah, ini kan animasi berjalan hingga selesai. Nah, kerja jika frame index itu mencapai jumlah total frame untuk aksi saat ini, animasi akan diputar ulang atau dihentikan. Jadi dia bisa di looping kembali. Oke, selanjutnya ada serangan pemain. Serangan pemain itu apa sih itu? Oh, Itu di desain. gue salah baca, Cuk. Itu di judul.
jeda, tenang aja sih bisa di. Kalau mau sekali lagi dong, dimulai. Hah? Ke kampus. Ya udah telatin aja ntar. Bis magriban kan magriban dulu. Ya kan pagi dulu kalau ya. Tadi dulu gue lupa tadi yang mana lagi nih. Set attacking. Oke, di sini tadi serangan pemain ya. Serangan pemain di sini tujuannya itu untuk menangani serangan musuh. Nah, menangani serangan musuh eh, agar si pemain yang menyerang ini tetap terhadap musuh gitu, nggak kayak yang lain gitu. Cara kerjanya yaitu jika cooldown serangan sama dengan nol, setelah itu serangan akan dimulai begitu. Nah, attacking range ini nih, nah ini itu ini tuh untuk area serangan pemain yang dihitung berdasarkan posisi karakter. Jadi si pemain itu berdasarkan posisi si karakter yang kiri kanan gitu. Di sini memperbarui di sini yaitu tujuannya itu untuk bermain seperti menyerang, berlari dan lain-lain. Nah, kerjanya yaitu baru berbeda dari aksi saat ini, set action aksi diperbarui ini. Nah, terus frame indexnya, nah, frame index itu mulai animasi dari awal dari nol. Selanjutnya ada set update time. Nah, di sini tuh untuk mengatur atau melacak waktu untuk dari si pemain. Nah, dari animasi indeks ini. Selanjutnya ada yang terakhir ada eh, menggambar pemain. Nah, di sini menggambar pemain ya. Nah, di sini tujuannya itu menggambar karakter pada layar. Cara kerjanya itu gambar karakter dibalik atau di flip ya. Jika sub flip, sub flip ini bernilai true atau benar, yang berarti karakter harus menghadap ke kiri. Nah, jika gambar karakter kemudian digambar di posisi yang sesuai dengan koordinat range dan offset untuk menyesuaikannya di layar. Oke, selanjutnya kita menampilkan gamenya. Di sini kita akan menampilkan gamenya dan akan mulai memainkannya. Mana? Febri. Ini gimana sih cara ini? Oke, kita ini gamenya. Tadi kan kita player satu eh, untuk ke kiri A, ke kanan D, dan untuk lompat itu W. Untuk menyerangnya R sama T. Gitu. Untuk player dua yang ini sama tombol yang kiri kanan. Yang menyerangnya menggunakan M dan N. Dia menyerang menggunakan M dan N. Dia ada skill satu dan skill dua aja gitu. Nah, misalnya kalau menang nih, kalau menang nih, berarti dia ada tulisan victory-nya dan di sini muncul skor satu dan satu dengan nol. Nah, makanya dia di looping lagi kan tadi yang diupdate dari gambarnya tersebut. Di looping dari update gambarnya tersebut. Nah, makanya dari ulang lagi begitu. Nah, misalkan kalau tuh player satu ya, menyerang sampai menang sama. Nah, di situ ada victory kan. Nah, victory itu kan skornya 1-1 makanya begitu. Oke.
Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terekam loh, bodo amat.